and community. It's so that an entrepreneur who has expertise and ability to understand, analyze, and master information technology will provide broad opportunities to utilize his creativity. Jadi intinya adalah teknologi ini dan informasi yang sudah tersedia sedemikian luasnya harus dimanfaatkan dengan baik sehingga menghasilkan sebuah kreativitas dan mencapai peluang usaha yang diinginkan ya, yang diinginkan oleh sebuah fashion brand misalnya. Itu salah satu termasuk dalam orientasi otonomi yang dimiliki seorang entrepreneur. Ya. However, the knowledge, abilities, and activities of individuals in the field of technology and information are not yet optimal. Maksudnya belum optimal. Mereka belum mengoptimalisasikan teknologi dalam mengejar peluang-peluang yang ada. Jadi, technopreneur orientation yang terintegrasi dengan teknologi ini akan menghasilkan generasi future gitu ya, masa depan yang memungkinkan untuk menginovasi bisnis dengan teknologi. Ini menurut Alias. Ya. Jadi autonomy is related to technopreneur orientation with creating future idea. Jadi technopreneur itu jadi gini, jadi entrepreneur itu memiliki otonomi, tapi seorang technopreneur dia meng-create future idea. Jadi dia meng-create future idea. Nih, makanya di sini Ibu coba share yang ini ya. Nah, lihat yang ini kan ya. Ini kan ada entrepreneur orientation, salah satunya autonomi ya. Nah, kalau technopreneur orientation, ini dia selain autonomi, dia meng-create future idea. Salah satu indikatornya, meng-create future idea. Kelihatan ya? Kelihatan ini slide Ibu, PPT-nya. Terlihat Ibu. Jadi orientation itu nih, create future idea, ya, itu dari autonomi turunannya. Oke ya, sampai sini paham ya. Kita balik lagi ke slide yang ini. Oke, now what needs to be considered is the development of the new strategy product. Jadi mereka itu memulai dengan membuat new strategi produk yang baru yang belum pernah ada ya, dengan with the business plan, dengan membuat business plan atau perencanaan bisnis yang baik gitu ya, dengan teknologi oriented. Jadi semuanya kembali lagi dengan menggunakan teknologi. Ini menurut berapa ahli ya. Lalu mereka further SWOT analysis. Selanjutnya membuat SWOT analysis. Udah pernah buat belum kalian SWOT analysis? Strength, weakness, opportunity, threats, udah tahu ya? Analysis yang required in developing a product and or a service. Nah, next is to create new business idea such as marketing strategy seperti business model canvas. Sudah pernah dengar? Ada yang udah pernah dengar business model canvas? Apa Ibu mau dengar? Udah pernah dengar belum? Pernah dengar Ibu, tapi belum Sudah paham. pernah buat belum? Belum pernah buat? Belum Ibu. Belum Ibu. Memang Bu. Oke. Jadi business model canvas ini kita harus buat sebelum kita membuat suatu brand. Jadi kita bisa mengenal pasti brand kita ya dari business model canvas ini. Ya, on the design of fashion products to make and mengantisipasi
dari market yang sudah ada gitu. Jadi kita mau pelajari market yang ada, baru kita membuat fashion brand kita itu sendiri gitu ya. Therefore, nah baru kalau dalam penulisan seperti ini. Therefore, it is concluded that when autonomy raises independence in generating ideas in fashion design based on technology, it is most likely that autonomy will be integrated with technopreneur orientation. Jadi jiwa autonomi ini akan terintegrasi ke dalam orientasi technopreneur. Maksudnya adalah seorang technopreneur harus memiliki sifat atau sikap autonomi yang baik. Ya, tentunya ini harus dimiliki seorang entrepreneur yang berorientasi di fashion design gitu. Oke, sebelum Ibu lanjut ke inovatif, kan kita kan SWOT analisis mungkin kalian nggak perlu diajarin lagi, udah paham lah ya. Ibu langsung aja ke bisnis modelnya ya. Bisnis. Nah, what is business model canvas? Ini kebaca ya, Kebaca, Ibu. baca ya. Ini adalah sebuah tool. A tool for describing, analyzing, and designing business models. A business model describes rationale of how an organization creates, delivers, and capture value. Itu dari si business model. Nah, ini adalah bentuk business model canvas. Ini Ibu besarkan, Ibu cari dari Google. Seperti ini. Jadi, ada customer segments-nya, ada customer relationship-nya, channels-nya siapa, value propositions yang ingin dicari apa, key activities, activity-nya apa aja, key resources, sumbernya dari mana, key partners-nya siapa saja, lalu bagaimana merumuskan atau cost structure-nya, lalu revenue streams-nya maunya seperti apa. Ini kalau dibesarkan kira-kira seperti ini. Nih, besarin dulu ya. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Ini nanti template-nya banyak kok karena kalian nanti akan buat ini tugasnya, membuat bisnis model kanvasnya masing-masing. Kalian jadi nanti harus punya satu brand yang kalian buat sendiri bisnis model kanvasnya. Oke, kelihatan kan ya model bisnis kanvasnya? Yang dari Google kan Ibu yang berwarna. Iya, yang berwarna. Kelihatan ya? Oke, kalau kelihatan berarti Ibu balik lagi ke sini. Nah, ini kan kecil nih, nggak kelihatan. Ada 9 blocks. Ya, kecil banget. Oke, blok yang, sorry. Nah, ini. Oke, nah ini penjabarannya. Customer segment itu apa? Defines the different groups of people organization with try to reach and serve. Lalu, for whom are we creating value? Buat siapa? Lalu, who our most important customers? Siapa sih customer kita yang paling pentingnya? Tujuannya itu kemana? Gitu ya. Lalu, blok yang berikutnya, customer relationships. What type of relationship do our customer segments expect us to establish and maintain? Ya, lalu ya misalnya gini, relationship kita mau bikin apa nih? Misalnya kita mau bikin giveaway setiap minggu, lalu kita mau bikin apa rencana-rencana dari produk yang kalian mau jual gitu ceritanya nih si customer relationship, hubungannya dengan customer. Lalu which ones work best? Mana yang lebih baik? Apakah kita bikin giveaway? Apakah kita bikin apa lagi sih di dalam fashion tuh ya? Misalnya beli 10 dapat 1, misalnya seperti itu ya untuk menarik perhatian dari customer.
Lalu channelnya, how do we communicate and reach our customer segment to deliver the value proposition? Bagaimana kita biar customer kita tuh tahu ini loh ada brand kita gitu. Misalnya melalui apa? Instagram kah, Facebook kah, atau apa? Itu kan misalnya ada yang sekarang nggak zaman lagi di Facebook, misalnya saya mau di TikTok atau enggak Bu, saya karena target saya adalah segmentasinya lebih ke orang tua, berarti saya menggunakan Facebook. Ya, is up to you gitu ya. Jadi tergantung bagaimana fashion brand yang kalian mau buat nanti. Ya, disinilah kalian tentukan gitu ya. Lalu ini VP atau Value Proposition. It is the reason why customers will choose our product. Kenapa lebihnya brand kalian dari brand lain itu apa? Ya, benefitnya untuk customer itu apa? Lalu key activities ya. What activities must we do to make the business model work? Apa aja nih activitiesnya? Misalnya, nanti kita lihat contohnya di habis ini ya. What do we need to create? Ya. Lalu key resources, what assets do we need in order to make the business? Asetnya harusnya apa aja nih? Apakah mempunyai mesin jahit? Apakah harus mempunyai tempat usaha yang baik? Apakah lingkungan usahanya harus berada di, ya itu tergantung kalian nanti. Ya, nah key partners, who are our key partners? Partnersnya siapa aja misalnya yang mau kalian ajak kerja sama, ya. Ini penjabaran dari ini ya, si The Business Model Canvas. Nanti kalian isi sendiri. Ini ada, ini penjelasan dari yang tadi aja. Customer segmennya, individu atau organisasi. Ya, segmentasinya ini bisa dari dividing the market of potential customers. Lalu demografiknya mau dari mana? Atau mau dijual ke seluruh pelosok Indonesia atau ke worldwide itu ya. Geographic purchasing. Ya, ini kalian nanti bisa baca sendiri, Ibu share aja ya. Value propositionnya. Oke. Nah, ini contoh dari bisnis model Canvas Fashion yang Ibu ketemuin di Google. Dia contohnya nih brandnya, sorry, takutnya nggak ke-share. Nih, udah kelihatan ya contohnya kan? Terlihat Ibu. Nah, ini bisnis model Canvas-nya punya Liana Collection. Customer segmennya dia semua kalangan masyarakat. Dia nggak membeda-bedakan untuk pria kah, wanita kah, atau anak-anak gitu ya. Lalu orang yang mencari baju. Jadi benar-benar pasarnya luas, harusnya tersegmentasi ya lebih baik gitu ya. Ini orang yang mencari skincare. Oh, jadi ini adalah produk kecantikan. Orang yang mencari peralatan rumah tangga. Jadi rencananya bisnis ini uh, terdiri dari baju, skincare, dan juga peralatan rumah tangga. Kayaknya segmentasinya luas gitu ya. Nah, kalian nanti tentukan sendiri customer segmennya. Lalu customer relationship-nya dia mau ada diskon setiap pagi misalnya. Lalu promo di grand opening, giveaway, lalu apa lagi tuh. Kalau di Shopee kan ada Shopee Live ya. Ada video, ada apa lagi. Kalau di Instagram ada Reels dan lain sebagainya. Kalian lebih paham lah ya. Channelnya mau apa? Media sosial kah? Mau ada reseller kah? Mau ada online shop? Teman-teman. Ini nanti kalian bahasanya lebih ini ya. Menyebarkan brosur, pamflet, flyer gitu kan. Atau mengikuti bazar. Lalu value proposition-nya di sini menjual pakaian pria, wanita dan dewasa kualitasnya yang bagus,
Nah, kalian juga nanti begitu ya, kualitasnya seperti apa? Apakah kualitasnya butik atau konveksi gitu. Seperti itu. Lalu key activitiesnya mendesain yang perlu dilakukan, misalnya mendesain logo. Ini membeli pakaian dan skincare, rasanya ini mungkin dia ini menjual pakaian yang sudah jadi diperjualbelikan lagi gitu ya. Jadi dia membeli pakaian adalah activity dia. Nah, lagi mereka menata toko semenarik mungkin. Ini kan kalau penjualannya enggak menggunakan teknologi ya. Menurut Ibu ini belum teknologi banget. Harusnya dia sudah bisa men-share misalnya menggunakan teknologi lah, memanfaatkan teknologi yang ada. Gitu ya. Pengiriman untuk pembeli dengan jarak jauh, misalnya online marketing, bisa menggunakan apa, atau bisa menggunakan omni channel marketing, misalnya. Tahu kan, pernah dengar omni channel marketing? Misalnya kalian pembelian dilihat dari Instagram, lalu tersambung ke Shopee. Pernah kan kalian belanja begitu? Klik link, lalu masuk ke Shopee, bisa beli di Tokped, bisa beli di web. Nah, itu namanya omni channel marketing. Jadi nggak cuman satu aja, aduh cuman bisa beli di IG, tapi sementara ada orang yang nggak percaya. Misalnya kalau beli di Instagram nanti ketipu nggak ya? Harusnya kalau di Shopee kan lebih aman. Misalnya loh ya ini. Berarti dia nge-link ke Shopee. Nah, itu namanya omni channel marketing. Jadi banyak channel marketingnya dia. Nah, makanya gunakan teknologi gitu ya. Ini kayaknya dia belum teknologi nih. Lalu key partnership-nya apa? Siapa saja? Supplier, lalu delivery order JNEK atau apa lain sebagainya ya. Lalu cost structure-nya dia ada ya sewa ruko, gaji karyawan, biaya perawatan alat dan lain-lain. Lalu revenue streams-nya penjualan pakaian, penjualan skincare, pendapatannya didapat dari ini ya, hasil penjualan ini secara online dan offline. Nah, pada bisnis model kanvas ini membuat toko seperti toko serba ada, namun memulai dengan toko pakaian untuk dewasa. Nah, jadi dia ternyata menjual toko serba ada. Tapi kalau Ibu lihat dari judulnya sih nggak terlalu menjual ya, Liana Collection. Nanti kalian mungkin bisa membuat brand sendiri. Habis itu kalian bikin SWOT analisisnya. Jadi setelah bikin bisnis model canvas, bikinlah SWOT analisis. Strength-nya, kekuatannya apa, toko kalian, ya, weakness-nya, kekurangannya apa, misalnya kekurangannya. Ini bisa ditulis loh brand-brand lain yang menjadi saingan kalian tuh apa. Misalnya kayak kalau misalnya kalian masuk ke apa namanya ke brand sustainability itu kan sebagai contoh tadi sejauh mata memandang. Nah, dia ada misalnya lawannya yang kira-kira kalian targetnya sama. Misalnya ada di situ Sukacita, ada misalnya brand-brand yang setipe dengan kalian, nah itu ditaruh di situ ya, di bisnis model kanvas ini. Nah, selanjutnya kalian membuat tugasnya masing-masing, ini tugas individu, tidak kelompok. Dikerjakan mencari fashion brandnya, buat fashion brand dulu, lalu buat bisnis model kanvasnya, lalu sehabis itu bikin SWOT analisisnya. Ya, minggu depan mungkin bisa dimasukkan ke dalam kalian bisa masuk Google Classroom nggak? Atau ke G Drive. Nanti ada beberapa yang Ibu panggil untuk
presentasi siap ya, gitu. Jadi siapkan juga PowerPoint-nya. Jadi ini nggak banyak kok bikin PowerPoint-nya, cuman paling 2 lembar ya. Pertama bisnis model kanvasnya di dalam satu slide lagi SWOT analisisnya. Jadi siap-siap presentasi aja di minggu depan yang Ibu panggil namanya. Ibu acak aja ya. Gitu. Oke, sampai sini aja kuliah Ibu hari ini. Cukup jelas kah? Udah cukup jelas. Jadi kalian nanti bisa cari di YouTube di mana-mana nih udah banyak kok contoh bisnis model kanvas. Nggak dari ini doang, ini kayaknya contohnya Ibu ketemunya yang nggak terlalu oke. Nanti mudah-mudahan yang kalian buat lebih keren ya. Kalian boleh bikin tulisan ini in English, boleh juga in Indonesia, bebas. Jadi tugasnya membuat bisnis model kanvas dan SWOT analysis. Ini adalah salah satu entrepreneur orientation yang autonomi, gitu ya. Kalian tetapkan sendiri idenya mau apa. Kalian berotonomi sendiri gitu. Oke, paham ya? Paham, Ibu Ibu. izin bertanya. Ya. Berarti untuk bisnis modelnya ini terserah kita mau ngambil brand apa ya Ibu ya? Ya, bisnisnya terserah mau brand anak, mau brand fashion, mau brand aksesoris, mau apa kek yang kalian mau gitu. Kalian harus tahu juga pesaing-pesaing kalian di fashion itu apa, di aksesoris misalnya siapa. Nah, kalian taruh di situ. Bisa tulis juga di SWOT-nya nanti uh, apa namanya pesaing-pesaing kalian itu siapa aja. Jadi kalian menujunya ke situ. Kalian value proposition dari brand yang lawan-lawan kalian itu apa. Jadi harusnya kalian lebih kan di atas mereka gitu. Jadi ibu bisa tahu nih di value proposition itu kalian tulis ya brand-brand tujuan kalian itu ceritanya seperti ini Bu gitu. Misalnya mau brand fashion apa ya terkenal sekarang. Misalnya mau seperti Ria Miranda. Oh, berarti kan jualannya baju muslim gitu kan. Atau misalnya mau lebih ke Hatako. Berarti kan bajunya modest wear gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi Bu paham, oh yang kalian maksud itu adalah yang seperti itu. Atau kalian mau jadi seorang fashion designer, berarti kalian cantumkan desainer siapa aja yang kira-kira model bajunya setipe dengan desain kalian. Paham ya? Paham kan ya? Mudah-mudahan paham ya. Misalnya kalian juga mau buat brand sepatu, ya tulis brand sepatu apa yang kalian bidik. Misalnya kalian juga mau buat macam Erigo, ya berarti Erigo adalah salah satu lawan bisnis kalian gitu kan. Nah, value proposition yang mau kalian cari apa nih yang lebih dari Erigo misalnya. Mass production ya itu. Oke, kalian nanti bisa, kalau mahasiswa kan bisa searching lagi ya selain disuguhi oleh dosennya gitu. Jadi nanti bisa cari lagi di YouTube, bisa gali lagi dari mana-mana. Ibu rasa cukup materi pertemuan kali ini. Minggu depan tolong disiapkan bisnis model kanvasnya masing-masing beserta SWOT analisisnya ya. SWOT strength-nya apa? Misalnya apa kekuatan kalian, lalu weakness-nya, kekurangannya apa, opportunity-nya apa, traits-nya apa, kekuatan dan ancamannya apa. Oke, oke semua. Ibu maaf izin bertanya, Bu. Mm-mm. Eh, maksudnya itu brandnya brand orang lain yang kita Brand kita, oh brand jadi kita, kita buat brand sendiri gitu ya, Bu? ya kita buat brand sendiri, tapi kita tahu brand brand uh, orang lain yang setipe dengan kita itu brand apa, gitu. Jadi Oh, paling enggak kita itu bisa um, mengacu ke dia, tapi kita bisa melewati level dia gitu. Jadi kita tahu range range brand kita itu di mana gitu. Apakah yang lebih sustainable ataukah yang lebih
apa deh. Jadi nanti kalian bisa tahu, oh ya saya mau bikin produk seperti Erigo nih. Berarti kan segmennya seperti apa tuh. Nah, dari situ nanti kalian bisa, oh ya gimana caranya ya supaya brand saya lebih dari si Erigo, misalnya gitu. Itu tulis nanti di value proposition-nya. Misalnya taruh beberapa brand lah. Jadi nanti ibu bisa ngecek, oh kalian mau seperti ini. Tapi misalnya customer relationship kalian nggak seperti yang dilakukan Erigo. Misalnya Erigo lebih apa gitu. Yang menurut sepengetahuan kita gitu ya, Erigo kan tapi begini Bu, Erigo kan begini. Nah, itu nggak usah ditulis, tapi dengan kalian buat bisnis model kanvas kalian sendiri nanti kelihatan gitu. Tapi paling nggak Ibu dikasih lihat judul apa, dikasih tahu brand yang mau kalian tuju tuh brand yang seperti apa gitu. Brand saya tuh yang seperti ini Bu gitu. Jadi Ibu tahu nanti. Tapi kalau yang bisnis model kanvas ini adalah brand yang kalian buat sendiri. Tapi pesaing bisnisnya, nah maksudnya itu. Pesaing bisnisnya kalian itu siapa? Misalnya gitu ya. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, kita ketemu lagi minggu depan. Siap-siap aja ya. Dengan presentasinya cukup 2 halaman kok, nggak lebih. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mau foto dulu nih. Nanti Ibu udah kadung keluar. Iya, Ibu. Oke. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Udah, terima kasih.